Kami percaya Kau selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mengundang hadirat-Mu pagi hari ini di rumah kami, di mobil kami, di kantor kami. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada damai, ada kekuatan, ada mujizat Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini, kami percaya firman Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada. Dan doa dari hamba-Mu di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuliakan nama-Mu, kuasa Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa firman hari ini bisa menegur, mengubahkan hidup kami. Karena itu kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya kita mau katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Sebuah sukacita bisa melayani saudara semua, terutama di hari Kamis, di hari double blessing. Karena nanti malam kita kembali ada doa malam jam 7 malam ya. Jadi aja teman-teman keluarga saudara untuk bisa bersama-sama dengan saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh sekarang kalau tidak keberatan tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Mohon maaf, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mohon maaf karena saya berada di dalam keadaan yang kurang fit. Dari kemarin memang saya flu Bapak Ibu Saudara karena memang kecapean. Dan saya berharap saudara bisa memaklumi suara saya agak bindeng. Tadi nyanyinya juga kurang maksimal. Tapi saya sudah minum obat, saya sudah mengusahakan supaya bisa cepat fit. Supaya bisa cepat melayani saudara dengan maksimal. Karena minggu besok saya akan kembali khotbah 6 kali Bapak Ibu. Wah, jadi saya gak sabar nih Bapak Ibu untuk memuji memuliakan Tuhan bersama dengan saudara semuanya. Dan saya berdoa biar firman Tuhan minggu besok lewat pelayanan saya dari pembahasan kita tentang orang pilihan yang berkualitas juga bisa memberkati jiwa-jiwa yang sudah dipercayakan kepada saya, yaitu setiap saudara jemaat GCS. Ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak semuanya untuk bisa diberkati. Dan saya yakin saudara semuanya pasti luar biasa penuh dengan sukacita minggu besok di dalam ibadah raya kita. Yang dari luar kota saya undang saudara untuk bisa bergabung bersama-sama dengan saya. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan Lukas 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Hanya 3 ayat yang saya berdoa bisa memberkati saudara semuanya. Judulnya adalah kembalinya ke-70 murid ya Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita baru saja membahas Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Kemana? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Untuk mereka datang ke kota-kota, 2, ada 35 kota yang dikunjungi. Dan mereka memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Dan sekarang mereka semuanya kembali. Ya, baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kita diberi kuasa. Sama-sama tulis di live chat, kita diberi kuasa. Karena saya percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita sama seperti 70 murid ini, kita diberikan kuasa. Wah, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa sekali. Ya, 70 murid ini kembali dengan gembira, dikatakan di ayatnya yang ke-17. Mereka kembali bukan dengan hati yang murung, mereka datang bukan dengan capek, mereka datang bukan dengan disappointed atau kecewa, tapi mereka datang, mereka kembali kepada Tuhan Yesus, mereka sukacita. Kenapa? Karena misi mereka berhasil. Dari situ saya belajar orang yang disertai Tuhan, pasti apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dari situ saya belajar orang yang disertai Tuhan, orang yang menerima kuasa dari Tuhan, apapun saja yang diperbuatnya, apapun saja yang dilakukan tangannya, Tuhan membuat berhasil. Kenapa? Karena ada kuasa itu. Bapak Ibu Saudara,
Kita harus ingat bahwa kita ini orang-orang yang punya kuasa. Ya, bahkan nanti setelah seri khotbah ini, setelah seri khotbah orang pilihan yang berkualitas, saya mau mengajarkan satu seri tentang bagaimana kita mengalahkan kuasa iblis. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyadari ada kuasa yang besar di dalam diri kita. Sehingga hidup kita nggak biasa-biasa aja. Hidup kita nggak cuma lihat hal-hal yang biasa yang terjadi. Tapi kita bisa lihat segala tipu muslihat iblis. Segala upaya iblis atas hidup kita. Kita bisa patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini berada di dalam euforia pada saat itu, dan Tuhan Yesus memberikan mereka sebuah congratulations, di mana dikatakan di ayat 18, wow, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Wah, jadi di sini kita berkata bahwa kita bisa melihat Tuhan Yesus berkata, wah ya benar ya, iblis semuanya pada kalah. Kenapa? Karena mereka karena apa yang kalian lakukan, apa yang terjadi itu membuat kerajaan iblis itu goncang, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini ada sebuah hal yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, aku telah memberikan kamu kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kita mau belajar tentang kuasa itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kuasa yang sama yang diberikan kepada murid-murid itu juga diberikan kepada kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus, roh yang sama, kuasa yang sama juga menyertai kita. Nah, jadi saya berdoa dimanapun saudara berada, dimanapun saudara tinggal, apapun pekerjaan saudara, apapun status pelayanan saudara, entah saudara udah lama jadi Kristen atau baru jadi Kristen, semuanya bisa menerima kuasa ini dan mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara, yang pertama yang bisa kita pelajari tentang kuasa ini, dikatakan di ayat 17, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dikatakan lompat ke ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu menginjak ular dan kalajengking. Wah, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita pelajari dari kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kita diberikan kuasa atas musuh. Sama-sama tulis di live chat, kita diberikan kuasa atas musuh. Ular dan kalajengking adalah simbol dari iblis. Kita sudah tahu itu Bapak Ibu Saudara ya, bahwa sejak kita ini berada baca dari Kejadian, kita tahu bahwa iblis mengambil rupa sebagai ular. Karena itu ular ini selalu bicara tentang iblis kalau di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kita nggak perlu pakai tanda-tanda ular. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang lihat ada orang yang suka pakai tanda-tanda ular. Oke, mungkin saudara berkata, Pak, itu hidup saya yang lama, saya punya tato ular, saya ini. Oke, kalau itu kehidupan saudara yang lama, saudara, it's okay ya, saya nggak bisa salahkan karena itu hidup saudara yang lama. Tapi kalau kita sudah percaya, ayolah kita janganlah ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah percaya, ayolah kita jangan jadi batu sandungan. Apalagi kalau kita udah tahu itu nggak boleh, kita tahu itu mestinya jangan, terus kita lakuin. Wah, itu jadi sebuah hal yang menurut saya nggak pantas aja. Ya, jadi kalau kita udah tahu ular kalajengking adalah simbol dari iblis, ayo kita jauhi itu. Ya, kita nggak usah deket-deket dengan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan aku berikan kamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, kekuatan musuh itu besar, kekuatannya iblis itu besar, kekuatannya iblis itu lebih besar daripada kita secara manusia. Kenapa? Karena dia mantan malaikat. Nah, malaikat punya kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Ya, kita sudah tahu bahwa satu malaikat bisa mengalahkan berapa ratus ribu tentara terbaik manusia. Jadi, saudara, kalau kita mau bicara tentang kekuatan malaikat sama kita nggak ada apa-apanya. Apalagi sama iblis. Iblis itu, Lucifer adalah mantan salah satu penghulu malaikat di surga. Nah, karena itu kalau kekuatannya Lucifer, kekuatannya iblis pasti udah jauh lebih besar daripada kita secara manusia. Kita secara manusia udah pasti kalah. Ya, kita udah pasti kalau kita hadapin udah pasti KO, itu misi bunuh diri. Ya, tetapi kita diberikan kuasa untuk menahan. Kenapa? Karena dia di dalam kita. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada iblis. Nah, karena itu kuasa itu kita ada. Kita miliki di dalam diri kita. Sebab itu orang Kristen gak usah takut iblis. Ini sudah keberapa kali saya ajarkan. Orang Kristen gak perlu takut iblis. Orang Kristen gak perlu takut setan. Orang Kristen gak perlu takut santet. Orang Kristen gak perlu takut kutuk. Orang Kristen gak perlu takut sama dukun. Kenapa? Karena kita percaya kita punya kuasa untuk menahan kekuatannya musuh. Saya
tahu santet itu ada, saya tahu kekuatan musuh itu ada, saya tahu kuasa gelap itu ada. Tapi kita nggak usah takut Bapak Ibu. Kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu wah terus stres menghadapinya. Kenapa? Karena kita tahu kuasa di dalam kita lebih besar. Tulis di live chat, kuasa di dalam saya lebih besar. Kuasa di dalam kita lebih besar daripada semua yang kita hadapi. Termasuk kuasanya iblis. Iblis punya kuasa untuk membuat hidup kita mengalami begitu banyak kesialan. Untuk membawa begitu banyak hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah kuasa Tuhan, kuasa di dalam kita bisa mengalahkan itu. Karena itu Bapak Ibu jangan suka mengimani kuasa iblis. Nah ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan suka mengimani kuasa iblis. Saya sering ketemu sama orang. Aku ini memang punya kutuk. Aku ini memang selalu ngalamin hal yang buruk. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya ini selalu ngalamin musibah. Ya ini memang ini rasanya ada yang nyerang aku. Jangan imani kuasanya. Yang kita harus imani adalah kuasa Tuhan di dalam diri kita. Saudara kadang-kadang kita tuh terbalik. Kadang-kadang kita itu sukanya aduh Bapak Ibu ya saya kadang-kadang sedih lihatnya manusia ini. Kita seringnya bicarakan tentang besarnya musuh kita. Kita sering bicarakan betapa buruknya keadaan kita. Kita gak pernah mengimani hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita gak pernah mengimani oh aku setiap hari selalu ngalamin mujizat loh Pastor. Wah saya jarang banget dengar orang ngomong gitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara ayo apapun serangan iblis di dalam kehidupan saudara percayalah bahwa kita lebih besar. Kita punya kuasa yang lebih dahsyat. Kita harus punya kepercayaan diri ilahi. Ya bukan kita ini sombong, bukan kita ini lengah, enggak. Tetapi kita ini benar-benar punya confidence gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Kita tuh ya kalau ketemu sama orang yang mungkin orang itu punya posisi, orang itu punya kuasa, kita bisa lihat bahwa orangnya itu jalannya, geraknya, apa yang dia lakukan itu rasanya kayak santai banget gitu dengan percaya diri. Dia bawa dirinya itu lebih percaya diri. Dia ngomongnya itu bisa dengan confident. Kenapa? Dia tahu kuasa di belakangnya dia. Bapak Ibu ayo. Kuasa di belakang kita itu lebih besar dari kuasa manusia. Karena itu kalau ada manusia yang berusaha untuk menjatuhkan. Ada manusia yang berusaha untuk menghancurkan. Biarin. Mungkin saudara berkata Pak yang lawan saya ini raksasa. Yang lawan saya ini besar. So what? Saya gak pernah takut dengan kuasanya manusia. Saya gak pernah takut dengan tantangan yang berupa manusia yang masih makan nasi sama seperti saya. Karena saya tahu bahwa kuasa di dalam saya lebih besar. Kuasa Roh Kudus yang menyertai saya lebih besar, lebih dahsyat daripada itu. Sebab itu yang pertama catat baik-baik. Ya tentang kuasa Tuhan yang pertama kita punya kuasa mengalahkan musuh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kuasa ini melakukan apa di ayat 19. Dikatakan aku memberikan kuasa untuk menginjak ular, kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Lanjut sama-sama 1, 2, 3. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah. Jadi Bapak Ibu Saudara kuasa itu bukan hanya diberikan kepada kita untuk mengalahkan musuh. Tetapi kuasa itu melindungi kita. Memberikan perlindungan. Tulis di live chat kuasa melindungi saya. Bapak Ibu kuasa itu melindungi kita dikatakan tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi bukan cuma ofensif. Tapi defensifnya pun juga kita dapat Bapak Ibu Saudara. Di mana kita menerima yang namanya perlindungan Tuhan. Yang namanya ada benteng dari Tuhan. Yang namanya ada malaikat yang menjaga kita. Bapak Ibu Saudara saya percaya. Setiap kita diberikan perlindungan ilahi. Sama seperti saya bersyukur Bapak Ibu saya waktu itu mau pelayanan. Saya jalan ke Semarang, saya naik mobil saya hampir mati. Tapi Tuhan lindungi saya. Kemarin update terakhir tentang mobil saya hancur total. Total ada 80 bagian dari mobilnya yang harus diganti Bapak Ibu Saudara. Jadi ngeri sekali keadaan mobilnya. Bengkelnya bilang ini mobil terparah yang pernah mereka terima. Ini bengkel yang biasa ngerjain asuransi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bisa bayangin ya dia bilang ini adalah yang paling parah. Saudara saya ngobrol, supir saya ngobrol dengan beberapa tukang yang ada di bengkel itu. Mereka bilang ini semestinya kalau pakai mobil yang lebih kecil dikit aja. Kalau safety mobilnya tidak seperti mobilnya ini, saya kebetulan saya pakai Mazda Bapak Ibu Saudara. Dia bilang seandainya safety-nya nggak sebagus Mazda, ini udah pasti ringsek, pasti hancur mobil ini. Saudara dari situ saya bersyukur, oh aduh jadi
ada perlindungan Tuhan yang ilahi. Bukan karena mobilnya Bapak Ibu Saudara, bukan karena kehebatan safety-nya. Saya tahu ya memang itu penting safety mobil, tapi saya tahu itu ada perlindungan Tuhan buat saya. Saya tahu itu karena ada Tuhan yang menjaga saya, istri, dan waktu itu sekretaris gereja Bu Ira. Saudara, kenapa? Karena orang yang diberikan kuasa itu dilindungi oleh Tuhan. Ada benteng, ada perisai yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, percayalah dimanapun kita boleh berada, apapun yang kita lakukan, usaha kita, pekerjaan kita dilindungi, dijaga Tuhan. Saya doa rumah saudara dijaga, dilindungi Tuhan. Usaha saudara dilindungi Tuhan. Anak-anak saudara, mereka pergi kemanapun dijaga, disertai Tuhan. Ya, kita nggak bisa jaga semuanya, kita nggak bisa setiap saat bisa ngerti segalanya. Tapi kita percaya bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Ada tangan yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang selalu menjaga hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan, namun jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Yang ketiga yang saya belajari adalah keselamatan lebih penting dari kuasa. Sama-sama tulis di live chat, keselamatan lebih penting daripada kuasa. Saudara harus ingat, setiap kesempatan kita untuk melakukan kuasa Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Kita doa orang sakit sembuh, puji Tuhan. Kita doa ada perlindungan Tuhan buat kita, puji Tuhan. Tapi yang lebih penting daripada itu, yang lebih luar biasa daripada kuasa Tuhan, daripada karunia-karunia roh, yang lebih penting daripada segala hal-hal yang dahsyat adalah kita harus memiliki apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, gak ada gunanya kamu semuanya kalau namamu gak terdaftar di surga. Hari ini perhatikan keselamatan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan Yesus? Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita minta ampun atas setiap dosa-dosa kita? Bapak Ibu, saat kita memiliki keselamatan, kita punya segalanya. Hidup bukan hanya tentang kemenangan, mujizat, dan berkat Tuhan. Tapi hidup yang lebih penting adalah keselamatan. Apakah hidup kita terjamin atau tidak? Hanya saudara bisa jawab. Saya berdoa kita semuanya selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur kuasa diberikan kepada kami untuk mengalahkan musuh. Kami bersyukur bahwa ada perlindungan Tuhan buat kami. Tapi kami lebih bersyukur karena ada keselamatan. Karena nama kami terdaftar di sorga. Berkati jemaat Tuhan, biar kami teringat akan firman ini. Biar firman ini kami renungkan dan kami lakukan. Berkati setiap jemaatmu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu nanti malam jam 7 di ibadah doa malam. Dan besok pagi di ibadah doa pagi kembali jam 5 pagi. Saya percaya saudara semua akan diberkati. Kita akan belajar tentang ucapan syukur dan bahagia besok pagi. Karena itu jangan sampai saudara tidak mengikutinya. God bless you. Haleluya. Amin.